Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang terhormat Dewan Juri, saya Nurul Wadania, delegasi dari SMA Muhammadiyah Boarding School Tarakan, selaku pembicara pertama dari tim afirmasi, akan memberikan landasan-landasan konstitusional pada mosi perdebatan kita hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis secara politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Mengapa kami setuju? Karena perpolitikan itu sangat penting. Sistem perpolitikan di Indonesia adalah sistem yang mengatur pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, urgensi pertama mengapa kami setuju dengan mosi pada hari ini yaitu apakah politik begitu penting? Ya, sangat penting. Sistem-sistem demokrasi yang buruk yang menanamkan banyak sisi gelap yang memonopoli perpolitikan di Indonesia sudah merambat di mana-mana. Politik Indonesia memiliki sistem yang tidak sehat. Salah satunya adalah politik uang, identitas, politik sara, politik pencitraan, dan semacamnya. Politik tidak sehat ini akan menyebabkan ketatanegaraan yang hancur, yang mana masyarakat harus perlu memantau, mengetahui, bahkan jika bisa perlu terlibat dalam perpolitikan di Indonesia. Karena jika dibiarkan begitu saja atau dengan acuh begitu saja akan menyebabkan politik tidak sehat selalu merambat ke ranah manapun yang awalnya masyarakat menjadi ranah bernegara. Selanjutnya adalah pemerintah yang didapat dengan politik tidak sehat akan menyebabkan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan apatis juga, yang mana hal ini akan menyebabkan kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tidak bermoral yang dimaksud adalah membiarkan hidup masyarakat kita hancur akibat pemimpin-pemimpin yang dapat dari perpolitikan tidak sehat. Karena perpolitikan tidak sehat ini menyebabkan pemimpin hanya ingin merebut kekuasaan seenaknya. Urgensi kedua adalah mengapa apatis terhadap politik dianggap sikap tidak bermoral. Meskipun manusia mempunyai hak untuk menentukan arah hidupnya, apatis merupakan tindakan di mana artinya kita merenggut arah kehidupan bernegara. Terciptanya politik yang tidak sehat menyebabkan juga pemimpin-pemimpin atau penjabat-penjabat yang mengelola tatanan bernegara kita dengan seenaknya atau tidak bertanggung jawab, yang akhirnya tidak sehat tadi politiknya. Tentu saja berakhir dengan rusaknya persatuan dan kesatuan karena tidak sejalannya kita dengan penerapan sila-sila yang ada. Salah satu penerapan silanya yaitu sila keempat, yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana kita harus mengetahui siapa memimpin kita, siapa yang memimpin kita, karena kita tidak perlu karena tadinya apatis menyebabkan kita tidak perlu mengetahui siapa pemimpin kita. Urgensi ketiga adalah apatis memanglah tindakan sikap individualis, tapi menyebabkan atau berakibat menjadi ranah masyarakat, sebab politik tidaklah bisa berjalan sehat. Karena politik bukan tentang kita sendiri, tapi tentang orang lain juga, tentang negara kita, bukan karena kita tidak ikut politik, kita jadi seenaknya dengan masyarakat kita. Jika kita tidak peduli, jika kita acuh dan masa bodoh atau bersikap apatis, akan menjadikan sistem pemerintahan yang tidak baik. Poin keempat adalah kapan saja politik tidak sehat yang ada di Indonesia akan menyebabkan kehancuran hidup bermasyarakat, sehingga perlu menjadi tanggung jawab bersama untuk menentukan siapa pemimpin yang baik, siapa yang bertanggung jawab. Hasil selektif bersama bukan hasil orang-orang yang hanya sekedar gila akan kekuasaan. Kita harus mengikuti sistem perpolitikan di Indonesia, yang mana sudah tertanam di Indonesia bahwa politik itu hanya untuk orang tua, padahal politik itu untuk ranah-ranah sebagai pelajar juga, yang mana mereka bisa menentukan politik yang lebih baik. Sehingga poin kelima adalah bukan tentang siapa saja yang memimpin, tapi juga tentang siapa saja yang ikut serta berpolitik. Ikut serta dalam artian kita peduli, kita memantau, ikut mencari tahu siapa yang terbaik, karena yang tahu siapa yang terbaik adalah kita sebagai penerus-penerus bangsa, bukan yang gila jabatan atau kekuasaan, tapi tentang kita yang ingin mencapai keutuhan bersama dengan politik yang sehat dan politik yang bisa membawa kemajuan. Mengapa begitu Dewan Juri yang terhormat? Sebab ikut terlibatnya kita dalam perpolitikan Indonesia menyebabkan kita bisa memberikan aspirasi-aspirasi atau saran-saran kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa memberikan hasil yang terbaik juga, karena kita ikut serta, tidak hanya orang-orang yang tidak berwenang yang ikut serta dalam berpolitik. Berapa urgensi tadi adalah kekhawatiran saya akan sikap apatis masyarakat terhadap politik, sebab politik begitu sangat pentingnya, karena itu akan menyebabkan tatanan hidup negara kita bagaimana. Bukan karena kita tidak ikut dalam berpolitik, mereka saja yang mendapat imbasnya, tapi kita juga mendapat imbasnya, sehingga kita perlu menghilangkan rasa apatis, karena apatis ini merupakan sikap yang sangat buruk, sikap yang tidak teladan, sikap yang harus dihindari sebagai pelajar Pancasila. Karena pelajar Pancasila akan menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang mana nilai-nilai
Pancasila ini mengakibatkan keutuhan dalam bermasyarakat atau bernegara. Yang mana juga sikap apatis ini dapat merusak banyak ranah, yang mana ranah-ranah tersebut dapat merusakkan sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa, juga kemanusiaan dan yang adil beradab. Selanjutnya adalah endingnya adalah merusak kepersatuan dan kesatuan di Indonesia, karena sikap apatis ini menyebabkan sikap yang tidak baik. Karena seperti yang tersimpulkan, dengan tidak terlibatnya kita menjadikan ketidaktahuan siapakah pemegang kekuasaan, bukan tentang siapa saja yang memerintah, tapi ini semua tentang kita semua. Politik-politik yang tidak sehat yang sekarang merambat pada demokrasi Indonesia harus kita segera hapuskan, atau paling tidak kita harus meminimalisir politik-politik tidak sehat yang merambat di Indonesia. Sehingga yang menjadi kesimpulan adalah kita harus meningkatkan kepedulian kepada politik, karena politik merupakan hakikat kita bersama agar bisa mencapai Indonesia yang lebih bersatu atau menciptakan kesatuan dan persatuan yang ada di Indonesia. Hasil politik merupakan hasil nasib kita semua, sehingga kita harus peduli pada politik yang terlibat di Indonesia. Kita harus ikut peduli, mengetahui, cermat agar bisa meminimalisir politik tidak sehat yang terus merambat di Indonesia. Sehingga saya sekali lagi menyimpulkan bahwa saya setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral, karena sikap apatis dapat merusak tatanan negara kita, yang mengakibatkan tidak bermoralnya kita dalam Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.